Dia mengatakan seharusnya BBM ini gratis, apalagi kalau khilafah ditegakkan di Indonesia, BBM gratis. Apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani itu bohong, salah. Gratis gundul muamoh kuwi. Lambe kok asal mangap ya, bibir kok asal buka begitu ya. Ahmad Konsinudin ini luar biasa ini. Yang terakhir dia teriak-teriak bubarkan Densus anti teror Polri karena melakukan banyak rekayasa kasus. Nah, ini khas ini suara-suara orang yang ya pro khilafah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Ahmad Konsinudin ini katanya advokat dan mempunyai LBH Pelita Umat gitu. Ahmad Konsinudin ini wajahnya tidak beda jauh dengan pelawak terkenal Kiwil, mirip lah, sama-sama ganteng, khas orang Indonesia. Ahmad Konsinudin ini luar biasa. Kemarin dia menjelma menjadi ahli ekonomi, mengkritisi kenaikan BBM. Ternyata bohong. Akhirnya dia kena prank. Dia mengatakan seharusnya BBM ini gratis, apalagi kalau khilafah ditegakkan di Indonesia, BBM gratis. Apa yang dikatakan oleh Sri Mulyani itu bohong, salah. Gratis gundul muamoh kuwi. Lambe kok asal mangap ya, bibir kok asal buka begitu ya. Ahmad Konsinudin ini luar biasa ini. Yang terakhir dia teriak-teriak bubarkan Densus anti teror Polri karena melakukan banyak rekayasa kasus. Nah, ini khas ini suara-suara orang yang ya pro khilafah. Dan saya mencoba menelusuri siapa nih kembarannya Kiwil ini ya, Ahmad Konsinudin ini. Ternyata dia memang pernah menjadi Kepala Pusat Kajian dan Bantuan Hukum HTI, organisasi terlarang seperti PKI. HTI itu sama dengan PKI. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang brutal menyerang orang lain karena PKI kan dianggap organisasi terlarang, HTI sama organisasi terlarang. Seperti FPI, seperti MMI, seperti JAT, seperti ANAS dan sebagainya, organisasi terlarang. Dan Ahmad Konsinudin ini lucu. Sama dengan dia mengatakan sebagai penjahat, bubarkan polisi. Penjahat kok pengen dong polisi bubar. Hanya para penjahat yang pengen polisi tidak ada. Artinya apa? Kalau dia minta Densus anti teror dibubarkan, jangan-jangan dia bagian dari terorisme. Jangan-jangan loh ya. Saya tidak menuduh. Saya mengikuti apa kata Kamarudin Simanjuntak. Jangan-jangan itu bukan tuduhan. Jangan-jangan saja. Ahmad Konsinudin, otaknya udah koplak ini. Kemarin dia membela Edi Mulyadi yang mengatakan orang yang tinggal di Kalimantan itu monyet. Ini mengkritisi masalah IKN. Dia pernah juga menjadi pengacaranya Rizik Syihab dan juga menjadi anggota PA 212, penuh berlumuran pro khilafah. Dia bahkan pernah menghadap Mahfud MD dan mengatakan akan memberikan presentasi tentang khilafah, tegaknya khilafah. Nah, pertanyaan saya, orang kayak begini kok masih dibiarkan ya, Pak Polisi ini? Ini lebih jahat daripada teroris ini.
teroris kata-kata di ruang publik itu sama jahatnya dengan teroris yang membunuh orang. Kenapa? Orang seperti Ahmad Kozinuddin ini bisa mempengaruhi opini publik. Dia bicara tentang BBM yang tidak dikuasai dia. Dia bicara macam-macam. Dia bicara IKN. Seolah-olah dia itu jagoan aja. Sahabat Indonesia, bagi saya, orang seperti Ahmad Kozinuddin ini adalah toksik, parasit bagi negeri ini. Kenapa? Di setiap kesempatan selalu mengatakan tegakkan khilafah, tegakkan khilafah. Meskipun dia mempunyai LBH Pelita Umat, arahnya ke sana. Ujung-ujungnya coba lihat. Bubarkan Densus. Jadi aneh. Hanya orang yang bersetuju dengan terorisme yang ingin Densus 88 dibubarkan. Ini bahaya nih orang seperti ini. Jadi kalau menurut saya, kalau di negeri ini mau makmur, damai, bebas dari kegaduhan, dan kita bisa melompat menjadi Indonesia maju, toksik seperti Ahmad Kozinuddin ini harusnya tidak ada di negeri ini. Harus ada efek jera. Kenapa? Karena dia selalu mempengaruhi orang lain, menghasut orang lain, menyesatkan orang lain untuk mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan khilafah. Tidak, Indonesia tidak membutuhkan khilafah. Sudah ada ideologi Pancasila. NKRI tidak akan mungkin menjadi ruang tumbuh bagi khilafah. Kita harus hancurkan orang-orang yang ingin menegakkan ideologi khilafah di Indonesia. Jadi saya mohon maaf ini, saya kadang-kadang bingung ini. Saya kadang mikir juga, andaikan saya jadi pejabat ya, yang mengurusi masalah radikalisme, terorisme seperti ini, saya sikat orang-orang ini. Kenapa? Ini bagi saya adalah toksik, racun bagi bangsa ini, bagi negara ini, dan membahayakan masyarakat. Itu yang paling penting. Apakah langkah menyikat orang seperti ini itu melanggar HAM? Pertanyaan saya, apakah penyesatan informasi, penyesatan pemahaman terorisme itu tidak melanggar HAM? HAM masyarakat yang kita korbankan untuk orang-orang seperti ini. Harus ada ketegasan, baik itu di tingkat kementerian maupun di aparat hukum dalam menghadapi orang seperti ini. Kenapa? Upayanya bukan menindak, tapi melindungi masyarakat luas. Kalau racun-racun ini kita biarkan, dia bisa menyebarkan virus. Virus khilafah ini sedang disebarkan kemana-mana. Dengan menyelamur ke sana kemari, jadi advokat, jadi ini, jadi ini. Masih ingat kita Dokter Sunardi dari Karanganyar? Dokter dia, ternyata teroris. Dokter Asari dari Malaysia, teroris. Jadi jangan terselamurkan dengan profesi seseorang. Jadi sahabat Indonesia, mari kita bersama-sama melindungi negara ini. Dari mana? Dari lingkungan terdekat kita. Dari apa yang kita punya. Inilah bela negara yang sesungguhnya. Dengan cara apa? Kalau ada media-media sosial, media mainstream melakukan hal seperti ini, langsung adakan perlawanan. Jangan kita diamkan. Jangan sekedar kita viralkan. Kalau perlu, kalau ada informasi menyangkut orang-orang seperti Ahmad Kozinuddin, laporkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan penindakan. Kenapa? Penghasutan masyarakat, memprovokasi masyarakat untuk membubarkan Densus 88. Ini luar biasa, nggak bisa kita diamkan. Institusi negara kok mau dibubarkan. Seperti maling itu loh, maling, penjahat, perampok, begal, itu pengen polisi dibubarkan. Artinya
orang-orang yang ingin Densus anti teror itu dibubarkan, nah bisa disimpulkan mereka itu siapa, kelompok apa. Apalagi kita tahu dia punya rekam jejak pernah menjadi direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum di HTI, organisasi terlarang. Tidak boleh kita biarkan. Jadi itulah yang kemarin saya selalu sampaikan, tidak cukup hanya membubarkan HTI, FPI, ANAS, MMI, JAT hanya dengan administrasi semata, karena orang-orangnya masih berkeliaran seperti Ahmad Kosinudin ini. Ini berbahaya. Mudah-mudahan opini ini didengar oleh aparat negara untuk bertindak dalam melindungi masyarakat. Saya tidak ada masalah dengan Ahmad Kosinudin. Saya hanya ingin bahwa orang-orang ini akan berpotensi merusak kebinekaan, keberagaman Indonesia. Kenapa? Selalu menggaungkan tegaknya khilafah, ini harus kita lawan. Baik sahabat Indonesia, mudah-mudahan suara ini didengar. Dan mohon maaf, saya akan terus bersuara meskipun suara saya tertinggal serak untuk melawan orang-orang yang pro penerapan ideologi khilafah di negeri ini. Negeri ini NKRI harga mati, Pancasila harga mati, keberagaman adalah kekayaan dan harus kita rawat bersama-sama. Itu sikap saya dalam menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kampung.